Dilanjutkan di episode kedua, Choi Ji-yeol yang terkesan dengan makanan dari toko Nam Heng-sun dan bisa memakannya. Ia menghabiskan makanannya tanpa tersisa. Kemudian diceritakan kisah masa lalu Choi Ji-yeol yang sedang makan di sebuah restoran dan cukup akrab dengan pemilik restoran itu. Ia bertekad untuk mewujudkan keinginan ayahnya yang ingin ia menjadi seorang guru. 임용고시요? 선생님 되려고? 왜? 그냥 아버지 소원이셔서요. Di sela-sela makan, ia mendapat telepon bahwa ayahnya meninggal dan langsung pergi untuk menemui ayahnya. Ia begitu sedih dengan kepergian ayahnya dan saat melewati restoran, ia dipanggil pemilik restoran dan menyuruhnya makan di sana. Ia menangis saat makan dan kemudian anak pemilik restoran datang. Ia juga membantu ibunya melayani pelanggan dan melihat Choi Ji-yeol sedang menangis. 실컷 울어라. Saat mereka sedang mengobrol, mereka melihat ada seorang anak kecil yang berdiri di depan pintu dengan sebuah koper dan juga sebuah surat. Ibunya meninggalkannya dan mengatakan bahwa ia menitipkan anak itu untuk sementara. Nam Heng-sun cukup marah dengan hal itu dan ibunya berusaha mengejar ibu anak itu, tapi akhirnya ibunya tertabrak mobil dan akhirnya meninggal. Nam Heng-sun terus izin dari pelatihannya dan pelatihnya tidak tahan dengan hal itu, lalu memberinya dua pilihan. 근데 오늘 한 번만. 네 새끼도 아니고 조카라며. Nam Heng-sun akhirnya memilih untuk berhenti menjadi seorang atlet dan pergi dari sana. Ia merawat keponakannya dan membesarkannya. Hingga akhirnya, Nam Hei ingin memanggilnya dengan sebutan ibu dan Nam Heng-sun mengiyakan keinginannya itu. 나 엄마한테 그냥 엄마라고 그러면 안 돼? Nam Heng-sun terus memikirkan Nam Hei yang cukup stres, tidak mengikuti kelas akademik dan ia minum bersama Yeongju. 진짜 혜이가 학원 때문에 스트레스 받는 줄 몰랐다. 누구 인생이 별나냐? 아픈 동생애. 언니가 버린 조카애. Nam Heng-sun pergi untuk mendaftarkan Hei kelas akademik dan diberitahu grup yang cukup up to date untuk para orang tua siswa. 스카이 맘점 넷이라고 거기서 등록 팁이랑 Ia harus berjuang demi kelas akademik tersebut. Para orang tua juga berkumpul dan membahas pendaftaran yang dibuka besok. Mereka menyiapkan strategi untuk peperangan yang akan berlangsung besok. 채취할 쌤한테 올인할 거야. 무조건. Choi Ji-yeol berkonsultasi tentang kondisinya yang telah berhasil menghabiskan satu porsi kotak makan. Hal itu menjadi kabar baik untuk kemajuan kesehatannya. 좋은 시그널 같으니까 좀 지켜보자고. Ia pergi ke kantor dengan suasana hati yang cukup baik. Ia juga menyapa karyawannya walau ia salah menyebutkan namanya. 야, 이건 계속 여기 이렇게 두려나 보지? 어? Choi Ji-yeol juga menanyakan tentang toko makanan yang kemarin kepada manajernya dan mengajaknya pergi ke sana untuk membeli makanan lagi. 의사가 챙겨 먹으래잖아. 내 1분이 아무리 소중해도. Ia juga melakukan gelar wicara dan berhasil membuat semua orang antusias dan cukup terhibur dengan dirinya. 해야지. 아니 학교까지 쓰고. Sementara itu, Nam Heng-sun meminta bantuan kepada rekannya untuk membantunya karena besok ia akan pergi mendaftar kelas akademik. Saat ia mulai mengatakan rencananya, ia melihat seseorang yang akan masuk ke tokonya tapi tidak jadi. Orang itu ternyata adalah Choi Ji-yeol dan ia memutuskan untuk pergi dari sana. Nam Heng-sun melihat mobilnya di luar dan melarang parkir di depan tokonya. 어디 남의 가게한테 주차하려고. Akhirnya Choi Ji-yeol makan kotak nasi dari toko lain dan berusaha mencernanya. Tapi ia tetap tidak bisa memakannya, yang kemudian makanan itu dibuang. 말수로 내가 그 집은 다시는 안 간다 내가. Sunjae pulang ke rumah dan melihat ibunya sedang minum. Ia menyuruh ibunya berhenti minum dan membuatkannya air madu. Ibunya memeluk Sunjae dari belakang dan menyuruhnya untuk belajar saja. 공부해. 네. 공부해 빨리. Setelah Sunjae masuk ke kamarnya, ibunya meletakkan uang di atas piring di dalam lemari, yang kemudian uang itu diambil oleh seseorang. Para orang tua bergegas untuk mendapatkan antrian paling depan, dan saat Nam Heng-sun akan berangkat, Choi Ji-yeol datang dan menanyakan kapan tokonya akan dibuka. 12시 반에 와야 아니면 12시 15분. 12시. 12시엔 창지가 개벽해도 문 열 테니까 그때 오세요. 됐죠? Nam Heng-sun berlari dan diikuti oleh para ibu-ibu yang lain. Ia khawatir karena antriannya sudah cukup panjang. Ia juga bertemu dengan ibu Bang Sua dan akhirnya ia berhasil mendapatkan nomor pendaftaran. 하나는 나한테 이딴 복 하나를 안 줘? 나한테 왜 이러는 건데? 신이 있긴 있는 거냐고! Ia langsung mengabari Nam Hei dan Bang Sua mendengar hal itu yang membuat suasana hatinya memburuk. 뭐야 남이.
Choi Ji-yeol kembali lagi ke toko makanan dan beberapa saat kemudian Nam Heng-sun juga sampai di tokonya. Choi Ji-yeol berusaha menutupi wajahnya dan mendaftar keanggotaan dengan nama manajernya. 맞구나. 아침에 오셨던. 아, 예. 오늘은 제가 너무 급한 일이었어서 늦게 문 연대로 이거 하나 넣어드릴게요. 아니. 이렇게 맛있는데 장사가 잘 안 되나? 왜 휴대폰 하나 살 돈이 없어? Yongju memberitahu Heng-sun bahwa laki-laki tadi meliriknya dan berpendapat bahwa ia telah menaksir Heng-sun. 우리가 장사 초기에 야, 그거 여자들이 자꾸 뒤에서 수근거리니까 그렇지. 솔직히 나 아직 처녀 딱지도 못된. 입 안 닥칠래? Bang Sua menceritakan tentang Nam Hei kepada ibunya yang mendaftar kelas akademik Choi Ji-yeol dan ia juga mengatakan bahwa ia membenci Nam Hei. 없는 애가 있는 척하는 게 싫어. Saat kelas mengajar Choi Ji-yeol selesai, ia menyuruh manajernya untuk pulang sendiri dan ia akan menyetir. Ia juga meminta manajernya untuk mencari smartphone baru untuknya. 운전하는 거 까먹겠다. 키. 너무 열심히 하지 마. 어? 들어가. Seorang siswi yang menyukai Choi Ji-yeol dalam perjalanan pulang dan tertembak oleh logam yang akhirnya ia terjatuh. Choi Ji-yeol datang ke toko makanan dan membeli kotak nasi. Ia juga memberikan ponsel itu kepada Nam Heng-sun dengan mengatakan bahwa itu adalah barang sisa. Pagi harinya, Yongju semakin yakin kalau laki-laki itu menyukai Nam Heng-sun. Tapi Nam Heng-sun berniat untuk mengembalikan ponsel tersebut. 그렇게 살고 싶은 마음 없어? 혜희 엄마 말고 여자 남행선으로. Saat kelas sedang berlangsung, Bang Sua ketahuan sedang mengerjakan modul Choi Ji-yeol. Ia dipanggil ke kantor dan diberi peringatan oleh gurunya. 아니, 얘는 선생님이고 나는 뭐 담탱이야? 유디? 그래서 틀렸어? 얘가 아니라 최치열 선생님이신데요. Choi Ji-yeol pergi ke toko buku dan di sana ia bertemu dengan Jong Jong-ryol. Jong-ryol mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Choi Ji-yeol dan membahas masa lalunya. Ia juga membahas tentang siswi yang tewas karena sebuah insiden. 근데 보는 거에 비해 편치만은 않나 봐. 좀 말랐네. Choi Ji-yeol terus memikirkan perkataan temannya dan akhirnya ia pergi ke makam siswa itu. Ia juga datang ke toko makanan, tapi ia datang terlambat dan tokonya sudah tutup. 오늘은 안 오네. Nam Jae-woo berjalan sambil memakan waffle, dan saat melewati halte bus, ia melihat gambar Choi Ji-yeol yang terpasang di sana dan berusaha mengingat siapa orang itu. 나 이 사람 어디서 봤는데 누구지? Nam Hei berpamitan kepada ibunya dan sangat bersemangat berangkat sekolah. 혜이야 강의 잘 들어. 또 듣고 싶은 거 있으면 얘기하고 엄마가 다 등록해줄게. Kemudian Jae-woo datang dan mengatakan tentang gambar yang ada di halte bus. 모르지. 또 하루 종일 저러고 있게 생겼네. Sementara itu, Choi Ji-yeol mengalami kendala salah cetak dan menyuruh karyawannya untuk mencetak ulang. 우리 수준이 아니잖아. 인쇄 다시 하겠습니다. 안 되면 제가 충무로 쪽도 알아볼게요. Kemudian ia menerima pesan dari Nam Heng-sun. 국가대표 반찬가게 사장 남행선. 야, 이건 또. Nam Hei datang bersama Sun Jae ke kelas akademiknya. Ia menyapa Bang Sua dan ternyata ia lupa tidak menandai kursinya. 아, 너 자리 안 맡았구나. 첫 수업이니까 내 자리에 앉아. 뒤에서는 쌤 잘 안 보여. 아니야, 됐어. Saat kelas berlangsung, Choi Ji-yeol menunjukkan pesonanya dan berhasil menghentikan seorang siswa yang memainkan smartphone-nya. 딴짓 하지 말라고 가운데 줄 놔! Nam Hei menceritakan kelas pertamanya kepada ibunya. Ia begitu antusias dan sangat bahagia. 괜찮아, 전체적으로요. 훈남 스타일? 그럼 전 이만 올라가 씻겠습니다. 충성! Choi Ji-yeol dihentikan oleh direktur dan akhirnya ia pamit untuk pergi lebih dulu karena harus pergi ke toko makanan. 와, 아직 안 끝났죠? 도시락 사러 급하게 왔는데. Saat ia sedang memilih lauk, Nam Heng-sun mendekatinya dan berusaha mengembalikan smartphone pemberiannya. 아니 그러니까 그냥 좋은 사장과 고객 관계로 남았으면 좋겠다 뭐 그런. Tapi kemudian Jae-woo menyadari bahwa laki-laki itu adalah si harimau yang mencuri ponselnya waktu itu. Nam Heng-sun langsung membuka topinya dan mengomelinya. 와 어쩐지 밤이나 낮이나 모자에 선글라스 끼고 오나 했더니 다 이유가 있었네요, 그쵸? Saat mereka sedang bertengkar, tiba-tiba ada sebuah peluru yang menghancurkan kaca tokonya dan dengan sigap mereka semua bertiarap. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.